Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya lah sehingga kita dapat dipertemukan di kelas hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Ditandara selaku moderator di kelompok ini. Adapun anggota-anggotanya yaitu Wanda Wulandari, Nur Alia Mustaqim, Muhammad Yusuf, Nur Fatimah, Alia Rusadi, dan Mustariyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian al-masyaqqah tajlibu tasyir. Al-masyaqqah sendiri berasal dari kata syukka atau syuka. Menurut arti bahasa atau etimologi adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Adapun al-tasyir berasal dari kata yassir atau yuyassir yang berarti kemudahan atau kelenturan. Al-masyaqqah tajlibu tasyir adalah sebuah kaidah dalam hukum Islam yang berarti kesulitan yang menciptakan kemudahan. Artinya bahwa kesulitan yang dihadapi dapat mengakibatkan kemudahan atau pengurangan kewajiban dalam hal ibadah atau muamalah. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan, maka syariah meringankannya sehingga mampu dilaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Misalnya, kesulitan dalam berpuasa atau sakit akan mengurangi kewajiban untuk berpuasa. Baik, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang menjadi dalil pada al-masyaqqah tajlibu taysir. Sumber hukum, kaidah atau dalil. Sumber hukum dalam kaidah ini terdapat pada ayat Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat menjadi dasar hukum sudah dipastikan saling melengkapi dan menguatkan dalam syariah Islam yang menghilangkan kesulitan dari umatnya. Prinsip ayat tersebut juga menisyakan bahwa hukum syar'i tidak pernah menuntut kesulitan melewati batas kemampuan hambanya. Ada pada sumber hukum kaidah. Yang pertama, sumber hukum Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa litu'timu ni'matu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum yusra walitukminu iddataha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu membangunkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang ketiga, Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yuhaffifa ankum wa hulikal insanu dha'ifa. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang kedua, sumber hukum hadis. Yang pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Yassara wa la tu'assara wa basyara wa la tunaffara wa tatawa'a wa la tahtalifa. Yang artinya, mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membuat manusia lari dari kebenaran, dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas, dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ahabbatu dina ilallah hanifiyatu samhatu. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama yang ringan dan mudah. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pada al-masyaqqah tajlibu tasyir. Pada konsep tersebut,
memberikan kemudahan kepada umat Islam dan menjalankan ibadah sesuai prinsip-prinsip agama. Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam itu rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, sehingga aturan-aturan agama haruslah dapat dijalankan dengan mudah dan tidak memberatkan. Ini mencakup penyesuaian aturan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau keadaan yang sulit. Baik, saya selaku pemateri kelima akan membahas implementasi kaidah. Implementasi kaidah pada ekonomi al-musyaqqah tajlibu taysir menekankan pada pemudacaraan atau taysir dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa mencakup kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan kesejahteraan umum dan mengurangi kesulitan yang tidak diperlukan dalam mencapai tujuan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah yang melandasi ekonomi Islam termasuk pada konsep al-musyaqqah tajlibu taysir. Yang pertama itu tauhid, ketaatan kepada Allah dan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya, termasuk harta dan kekayaan yang harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Kedua itu adil dan beretika. Transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kejujuran, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika Islam. Ketiga itu kesejahteraan umum. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, di mana kegiatan ekonomi harus bertujuan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok. Yang keempat itu redistribusi kekayaan. Konsep zakat dan infak menegaskan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki ketimpangan ekonomi. Kelima itu larangan riba atau bunga. Riba diharamkan dalam Islam, sehingga transaksi ekonomi harus bebas dari bunga atau riba. Keenam itu keadilan dalam kontrak. Transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, di mana semua pihak harus setuju dengan syarat-syarat transaksi secara jelas dan tanpa paksaan. Ketujuh itu pertimbangan lingkungan. Perlindungan lingkungan juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi Islam, di mana kegiatan ekonomi tidak boleh merusak alam atau menciptakan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya tentang fatwa DSN terkait dengan kaidah. Definisi fatwa al-musyaqqah tajlibu al-tasyir secara arfis berarti kesulitan membuka pintu kemudahan. Ini mengacu pada prinsip dalam hukum Islam yang memungkinkan keringanan atau kemudahan dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan. Dasar hukum, prinsip ini didasarkan pada prinsip dasar syariah yang memperbolehkan kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Dasar hukumnya ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip umum, prinsip ini mencerminkan kebijakan Islam dalam menangani masalah-masalah praktis sehari-hari. Ini mengakui bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan sebagai situasi. Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika seseorang yang sedang sakit diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah tertentu yang sulit dilaksanakan karena kondisinya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk meringankan beban umat Islam dan mempermudah mereka dalam menjalankan kewajiban agama mereka, terutama dalam situasi yang sulit atau penuh kesulitan. Penyampaian dalam fatwa. Banyak fatwa diberikan dengan mempertimbangkan prinsip ini, di mana ulama memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kewajiban agama mereka. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.